Gimana kabar Jambi? Alhamdulillah baik, Prof. Saya bulan kemarin ke Jambi. Oh, ke mana nih, Prof? Ke Unja, Prof? Umja bukan Muhammadiyah. Oh, ya Muhammadiyah Jambi, Prof ya. Uh, Boleh, Prof. ya silakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi saya Muhammad Muzaini dari Pusat Publikasi dan Verifikasi Karya Tulis Ilmiah Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, yang insya Allah sekaligus akan menjadi moderator dalam acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Erwin Akip, PhD. Yang saya hormati sahabat saya, Dr. Samsir Zainuddin, MPD dari Universitas Jambi, sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Prodi dan Bapak Ibu dosen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang menyempatkan hadir, dan yang saya banggakan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Pagi yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa hadir dan berkumpul di sini pada kegiatan workshop penyusunan instrumen penelitian dan analisis data. Kegiatan ini rutin, kegiatan yang semacam ini rutin kami lakukan di program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Pak Dr. Samsir, dan insya Allah kegiatan-kegiatan yang mirip atau menyerupai dengan kegiatan-kegiatan ini akan kami lakukan di setiap bulannya. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga keberkahan dan rahmatnya senantiasa menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, kegiatan kita pada pagi hari ini akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah sambutan oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kegiatan yang kedua, pemaparan materi oleh narasumber, dan yang eh, ketiga, kita akan mengadakan diskusi dan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita masuk pada agenda acara yang pertama, yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni Bapak Prof. Erwin Akip, PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Makasih Pak Dr. Musaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Dr. Samsir Zainuddin dari Universitas Jambi. Ya, ini jauh-jauh dari Jambi ke Makassar gitu ya, walaupun secara daring gitu. Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Salwa Rufaida yang hadir, kemudian Pak Dr. Muhammad Muzaini ya sebagai pemimpin orkestra untuk kegiatan ini ya, yang mengorkestrasi kegiatan ini, dan teman-teman para mahasiswa, dan juga ini ada alumni beberapa orang, ada Dr. Patahudin, kemudian ada Dr. Sudarmi saya lihat nih ya, dan teman-teman yang lain, serta mahasiswa yang harus segera selesai. Ya, saya nggak mau bilang mahasiswa S3, tapi mahasiswa yang harus segera selesai. Ya. Pertama, mari kita senantiasa manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim akademik. Ya, ini kalau bisa saya istilahkan pengajian akademik ya, karena ini rutin. Jadi kita buat pengajian akademik dengan konteks yang berbeda-beda. Nanti hari ini kita bicara instrumen, bulan depan bicara apa lagi ya. Jadi kita buat arisannya, dan yang memimpin arisan untuk memberi tauziah kan juga akan berbeda-beda gitu ya.
sehingga nanti ilmunya akan semakin multi gitu. Nah, pertama Pak Samsir, Pak Dr. Samsir, saya ini belum cukup 1 bulan, baru masuk minggu kedua sebagai Direktur Pasca yang diamanahkan oleh Pak Rektor, DSK-kan oleh Pak Rektor. Tapi saya mau berlari cepat untuk aktivitas seperti ini. Makanya saya minta sama Dr. Muzeni yang bertanggung jawab untuk pengembangan jurnal dan artikel dari mahasiswa yang betul-betul viewer, ya, bukan abal-abal, ya, dan bukan yang masuk dalam wilayah predator, sehingga alumni kita itu betul-betul menghasilkan karya yang ini bisa bisa berdampak lah gitu ya. Kalau Kementerian Pendidikan sekarang berdampak gitu, Kemendikti, dan juga berdampaknya bukan hanya sebatas untuk kepentingan di level di level perpustakaan saja berakhir artikel itu, tapi dampaknya nanti apa setelah itu gitu loh. Nah, ini yang saya saya harapkan bisa memberi dampak nanti teman-teman yang ada di S3 ini. Makanya teman-teman mahasiswa ini bisa diseriusi. Bu Kaprodi, saya akan sedikit berbeda mungkin nanti. Saya akan berikan semacam timeline yang sekarang ini sudah proposal, ini harus segera ditagih. Dia harus siapkan jurnalnya, kemudian yang sudah hasil, ini juga harus segera. Kalau bisa, karena saya mau jadikan patokan nih yang angkatan pertamanya S3 Pendidikan ya, yang selesai 2 tahun 7 bulan, selesai 3 tahun, nah itu kita bisa jadikan ukuran. Ini Dr. Sudarmi ini kan selesai 3 tahun pas. Nah, kenapa yang lain nggak bisa gitu? Ya, ini yang kita harap khusus S3 nih. Nah, teman-teman S2 juga gitu. Maaf Pak Prof. Ya. Belum cukup 3 tahun. Belum cukup 3 tahun. Nah, paling tidak ukurannya 3 tahun lah, Bu Dokter ya. Jadi ini protes dia nih Bu Kaprodi. Iya tahu. Jadi saya berharap ya, ini sudah ada contoh ya. Ini contoh baik soalnya ya, best practice yang bisa dibuat oleh teman-teman. Begitu pula teman-teman di program studi lain, pendidikan agama Islam, kemudian S3 khususnya ya, kemudian administrasi publik, agribisnis. Pak Usman ada tadi saya lihat. Ini juga bisa cepat nih Pak Usman dari Unpar. Mudah-mudahan bisa secepatnya ya, bisa sampai 3 tahun pas paling tidak. Tapi bukan dipercepat-cepat, tapi ada kualitas. Nah, kualitasnya ya tentu dengan harapannya kita bisa menghasilkan karya akademik yang lebih baik. Nah, sehingga nanti Ibu Kaprodi S3, kalau mungkin ada Pak Kaprodi juga di sini, kalau ada nanti mahasiswa S3 yang sudah sudah masuk ambang batas waktunya dan belum bikin apa-apa, kita kirimkan SP3. Nggak usah pakai SP1, langsung saja SP3 gitu ya. Kasih pilihan, Anda mau selesai atau Anda mau dipindahkan. Itu aja supaya tidak mengganggu kita. Ya, supaya ini juga kerja-kerja akademiknya teman-teman bersemangat ya. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa kami sibuk dengan ini, kan ada contohnya Ibu Sudarmi sebagai guru, kepala sekolah ya Bu Sudarmi ya sekarang. Ada Pak Fatahudin sebagai dekan yang dulu, tapi bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin untuk itu. Makanya ini teman-teman yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, gitu ya. Jangan lagi buat alasan bahwa saya tidak punya waktu untuk ini. Karena ada contoh baik yang sudah diberikan oleh teman-teman yang selesai. Kemarin yang S3 Pendidikan Agama Islam juga waktunya nggak terlalu lama saya lihat. Ya, makanya ada kekuatan kita untuk menyatakan Anda bisa graduate on time, tapi dengan dengan karya yang berdampak gitu ya, memberi dampak untuk institusi dan juga untuk pengembangan sains teknologi. Ini yang kita harapkan, termasuk teman-teman S2 kalau ada yang ikut di sini, ini juga kita harapkan bisa jangan berlama-lama lah ya, jangan berlama-lama karena tidak nyaman itu berlama-lama, apalagi kalau tidak dapat beasiswa ya, itu menguras banyak hal ya, kalau nggak dapat beasiswa itu. Sehingga silakan saling berburu, saling memotivasi untuk kemudian kita
menyelesaikan dengan cepat dan tentu melalui jalur-jalur yang sesuai ya. Nah, ini hari ini kita akan bicara terkait dengan penyusunan instrumen penelitian dan analisis data berbasis evidence based untuk peningkatan mutu riset. Nah, kami berharap apa yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Samsir Zainuddin, karena beliau ini jauh-jauh dari Jambi, hadir di sini, ini bisa memberi kontribusi pemikiran bagi teman-teman dalam menyusun menyusun tulisannya, khususnya untuk tesis dan disertasinya, sehingga itu betul-betul punya nilai akademik yang mumpuni ya, yang bisa sekali lagi bisa memberi dampak lah gitu ya. Ini yang kami harapkan, dan nanti Pak Dr. Muzaini beri tagihan kepada teman-teman yang ikut ini ya. Tagihannya apa ya, silakan nanti lihat instrumennya seperti apa ya, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsir, supaya pengajian kita ya, pengajian akademik bulanan ini tidak berakhir hanya sebatas materi saja, tapi apa kontribusinya, apakah mereka menyusun instrumen, kemudian itu diverifikasi dan seterusnya, ya silakan saja. Jadi semua aktivitas pengajian ini, pengajian akademik ini, pengajian riset ini, itu harus memberi dampak lah kepada teman-teman, karena bukan untuk pasca semata ya, tapi ini dampaknya adalah untuk teman-teman yang lagi berproses baik di program S2 maupun di program S3. Sehingga dokumen kita terkait itu bisa lebih bagus nanti. Ya. Sehingga kami berharap sekali lagi, karena saya nggak tahu sudah pengajian keberapa ini, karena ini bagi saya pengajian pertama. Nanti kita lanjutkan dengan pengajian berikutnya, tapi ada tagihannya setiap bulan. Ya, tagihannya bukan wajib, tapi paling tidak kesadaran diri untuk menyusun itu. Ya, makanya ini bukan mengintervensi pemateri ya, tapi paling tidak mungkin begini Pak Dr. Samsir, ada tagihan yang diberikan kepada peserta. Jadi tidak sebatas Pak Samsir, Pak Dr. Samsir ini bercerita bagaimana ini, tapi apa tagihan dari, ada LK-nya lah gitu ya, ada lembar kerjanya. Ya, dan itu akan punya dampak nantinya. Ya, jadi saya kira begitu. Ini ada Ibu Kaprodi juga, Kaprodi MAP. Nanti bisa didorong mahasiswa kita untuk bisa graduate on time, karena kalau bisa KTW semua kan itu punya pengaruh yang sangat besar untuk mahasiswanya, punya pengaruh besar untuk dosennya, punya pengaruh besar untuk institusi kita tentunya. Ya, jadi kami berharap sekali lagi Bapak Ibu, para mahasiswa ya, baik program S2 maupun S3 ini diikuti dengan baik. Jadi bulan depan apa tauziah pengajian akademik kita lagi, apa materinya, silakan aja nanti Pak Muzaini kita diskusi kalau saya balik ke Makassar, karena ini lagi di rooftopnya Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang saya sekarang. Jadi nanti kita bisa diskusi materi tauziah tahunan bulanan kita ini seperti apa, dan kita usahakan ada expert dari luar, karena kan online, jadi enak saja kita bisa berdiskusi sama teman-teman dari luar itu. Nanti juga kalau bisa sudah pernah undang ini ya, Prof. Siapa namanya? UAD ini. Siapa? Prof. Ruli. Ruli, udah ya? Sudah waktu di awal tahun, awal Pak Direktur, Pak Irwan. Oke, nanti kita cari yang lain, teman-teman. Ada juga nanti saya coba hubungi, mungkin bisa Prof. Bazikin dari UNY atau siapa gitu ya. Nanti kita cek siapa yang punya kepakaran bidang apa gitu ya. Dan kalau bisa dari luar juga. Nanti mantan Direktur Pasca Universitas Teknologi Malaysia bisa. Nanti saya minta beliau, Prof. Zaidatun. Tinggal kita atur waktunya aja. Ya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih Prof. Munirah ada atas waktunya, Ibu Dr. Fatma, Bu Dr. Salwa, Kaprodi semua yang hadir. Ini kita tinggal membackup semua Bapak Ibu Kaprodi, teman-teman ini di push. Jangan ada yang jalan kaki ya, semua harus lari. Kalau mau cepat selesai. Ya. Kalau jalan kaki, jalan santai seperti treknya di Syekh Yusuf itu lambat nanti. Harus pakai treknya Syekh Yusuf ini untuk lari supaya bisa cepat, dan sudah ada bukti kan? Ada bukti cepat larinya Bu Dr. Sabat tadi dari Maros itu, kemudian Pak Dr. Patahudin itu bisa selesai ontak lebih cepat gitu, dan tidak
dan justru menghasilkan banyak karya. Saya kira begitu, kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah dengarkan sambutan dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih Prof. Sehat selalu. Acara yang Saya kedua, ini ya, saya mau lanjutkan tugas saya di sini dulu. baik Ya, Prof Prof. Munira. Ya, makasih Bu Dr. Salwa, Bu Sehat, Dr. sukses selalu Pak Direktur, Ya, Pak Prof. siap. Ya, ya. Mantap. Kasih. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Samsir Zainuddin MPD, yaitu beliau adalah dosen pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kemudian keahlian beliau ini di bidang psikometri dalam pendidikan. Kalau terkait dengan analisis data, beliau sudah expert di SPSS, Jamovi, Gmatrix, program R, Liserail, Excel, dan Facet Reg, Bapak Ibu. Pendidikan beliau S1 S1 dan S2-nya itu di Universitas Negeri Makassar. Kemudian mengambil S3 di tahun 2017 di Universitas Negeri Yogyakarta yang terkait dengan penelitian dan evaluasi pendidikan. Terkait dengan publikasi, beliau di tahun 2023 sampai di tahun 2025 ini masih berkutik pada publikasi di apa lagi namanya ini, di penelitian dan evaluasi pendidikan Bapak Ibu. Jadi artikel-artikelnya itu banyak terpublikasi di bidang pengukuran di jurnal terindeks Scopus Q2, Q3, dan Q1 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kami persilakan kepada Pak Dr. Samsir Zainuddin untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Saya silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas, Pak Husaini? Terdengar. Alhamdulillah. Pertama-tama, oh iya, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Untuk sesi kali ini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ya, apa slide-nya sudah kelihatan? Terlihat Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi ya Bapak Ibu. Mungkin tadi pengenalan singkat sudah dijelaskan oleh Pak Muzaini. Ya, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memulai materi kita yang berjudul dengan pengembangan instrumen penelitian dan analisis data berbasis evidence based. Ya, tentunya pengembangan instrumen ini penting Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi kita yang yang melaksanakan tugas ya, atau yang sedang berkuliah pada level magister ataupun level doktor. Ya, untuk pengembangan instrumen ini memiliki potensi yang sangat besar Bapak Ibu sekalian untuk dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus. Nah, beberapa tulisan saya ini terkait pengembangan instrumen Bapak Ibu. Nah, jika misalkan instrumen ini kita tata dengan baik, kita susun dengan sistematis, tentunya ini memiliki potensi yang besar untuk terbit di berbagai jurnal, baik itu Sinta maupun mungkin Scopus ataupun WOB atau Web of Science. Oke. Itu mungkin pengantar, kemudian kita masuk ke pentingnya instrumen dan analisis yang berkualitas Bapak Ibu sekalian. Di sini tantangan riset dalam bidang pendidikan ya Bapak Ibu, itu tentunya ya pada umumnya banyak instrumen yang belum valid dan reliable. Ya, mungkin berapa tulisan atau berapa peneliti itu hanya misalkan mengambil
atau mengadopsi saja tanpa melakukan proses tertentu dalam memilih atau menggunakan instrumen. Nah, sehingga datanya akan kurang berkualitas kalau misalkan langsung diambil begitu saja. Ya, diadopsi, syukur-syukur kalau misalkan divalidasi. Kemudian hasilnya tentunya akan berdampak pada kesimpulan yang kurang tepat. Ya, dampak dari instrumen yang baik, yang kurang baik ini tentunya berdampak pada kredibilitas riset yang menurun. Hasilnya tentu tidak menggambarkan atau mencerminkan apa yang seharusnya atau apa tujuan dari penelitian ini yang dilakukan. Oke, tentunya juga yang kedua adalah sulit memberikan rekomendasi yang bermanfaat. Kalau misalkan riset yang dilakukan ini kurang baik, ya. Dan peran pendekatan evidence based pada kesempatan kali ini tentunya upaya untuk meningkatkan validitas, reliabilitas dari instrumen itu sendiri. Dan tujuan atau muaranya adalah bagaimana mengoptimalkan analisis data dan hasil dari data itu sendiri sebagai gambaran dari outcome atau hasil dari penelitian yang tentunya dapat memberikan rekomendasi, memberikan kesimpulan yang sesuai. Ya, tujuan dari workshop kita kali ini tentunya yang paling utama adalah memandu Bapak Ibu sekalian untuk menyusun bagaimana instrumen penelitian yang baik dan benar. Kemudian ya mudah-mudahan bisa ada waktu untuk bagaimana menganalisis berbasis bukti. Oke, kita awali pertama instrumen penelitian. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pada tahu bahwa instrumen itu adalah alat atau metode. Kalau biasa disederhanakan ini adalah alat ukur kita. Ya, kalau misalkan kita mau mengukur tepi meja atau panjang meja atau lebar meja itu kita bisa menggunakan meteran. Namun dalam penelitian untuk mengukur misalkan kemampuan yang unobservable atau yang agak-agak kurang diukur seperti diukur secara langsung seperti meja, ini perlu instrumen, ya. Dan tentunya untuk menghasilkan sebuah instrumen atau alat ukur untuk mengumpulkan data yang tepat itu harus dilakukan dengan sistematis pula seperti itu. Fungsi utama dari instrumen ini adalah mengukur variabel yang akan diteliti oleh Bapak Ibu sekalian. Tentunya setiap penelitian, setiap riset ini memiliki variabel. Setidaknya ada satu variabel atau beberapa variabel. Dan dalam instrumen itu sendiri ada banyak jenisnya yang biasanya kita gunakan dalam sebuah penelitian, tidak satu. Biasanya yang pertama itu yang paling sering ini saya lupa tulis itu instrumen tes, ya, itu objektif maupun objektif pilihan ganda maupun uraian. Kemudian yang kedua ada angket atau kuesioner. Nah, ini juga sering kita gunakan untuk mengukur misalkan bagaimana persepsi seseorang atau persepsi guru, siswa, dan seterusnya. Kemudian ada wawancara, kemudian ada observasi. Nah, ini setidak-tidaknya ada 4 jenis instrumen yang paling sering kita gunakan dalam bidang pendidikan. Ya, kenapa instrumen itu harus valid dan reliable? Ya tentunya instrumen ini kan adalah alat ukur. Valid ini kalau kita bahasakan secara sederhana Bapak Ibu sekalian, itu kaitannya tentang ketepat sasaran. Ya, instrumen yang kita kembangkan itu harusnya ya mengukur apa yang seharusnya diukur, atau dengan kata lain itu tepat sasaran, ya tidak bias kemana-mana. Nah, ibarat kita melakukan memanah Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila kita memanah itu harus tepat sasaran di tengah-tengahnya, tidak bias ke samping kanan atau kiri, apalagi melenceng ke tempat lain. Ya, kalau reliabilitas mungkin kita tahu bersama bahwa ini adalah terkait konsistensi hasil pengukuran. Jadi harapannya instrumen yang valid dan reliable atau instrumen yang reliable dalam hal ini itu apabila digunakan dari waktu ke waktu dengan misalkan subjek yang relatif sama atau responden yang relatif sama, itu akan memberikan hasil yang relatif sama pula. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian terkait instrumen penelitian. Ya, oleh karena itu, ya kita perlu mengembangkan instrumen ini mengacu pada model pengembangan. Biasanya kita kalau di sini saya sudah tuliskan di bagian sisi kanan layar itu ada 4D yang sering kita gunakan untuk mengembangkan ya Bapak Ibu. 4D itu model yang paling sering digunakan untuk mengembangkan bukan hanya instrumen tapi juga mengembangkan media, modul dan sebagainya atau perangkat pembelajaran. Nah, ini lebih umum Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang atas ini ada beberapa tahapan-tahapan ini khusus untuk pengembangan tes yang biasanya
atau penulisnya itu kurang lebih ini Antonio siapa dari Thailand ini. Dari Antonio Oriondo. Ini untuk khusus pengembangan instrumen tes. Kalau misalkan kita ingin mengembangkan tes dan non-tes, ini ada satu buku dari Prof saya di UNY, ini karangan dari Prof Jemari Mardapi, ini teknik penyusunan instrumen tes dan non-tes. Ini adalah beberapa model, dan banyak sekali model Bapak Ibu sekalian yang bisa di-search di internet ataupun di Google Scholar terkait pengembangan instrumen atau instrument development. Ini ada banyak sekali. Ya, jadi tentunya ini perlu kita pertimbangkan instrumen apa dulu yang mau dikembangkan, apakah itu tes ataupun non-tes, apa itu angket, apa itu misalkan lembar wawancara ataupun misalkan lembar observasi. Itu setidak-tidaknya kita mengacu pada model yang lebih cocok ya, yang cocok untuk karakteristik instrumen kita. Oke, jadi instrumen ini tidak hanya sekedar pertanyaan Bapak Ibu, tapi harus disusun secara sistematis sehingga perlu adanya model. Ya, kemudian pengembangan ini khususnya biasanya digunakan untuk beberapa pendekatan dalam penelitian, bisa R&D, ini utamanya R&D, ada eksperimen atau penelitian kualitatif ataupun penelitian campuran dan lain-lain. Jadi semuanya bentuk pengembangan instrumen, dan di dalamnya harus ada model yang paten atau ada model yang pakem untuk menyusun instrumen itu sendiri. Ya, model ini tentunya untuk memastikan kualitas dari instrumen yang akan kita susun, Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini setidak-tidaknya setelah saya meramu, setelah membaca beberapa tulisan, ini sama dengan tulisan dari Prof. Jemari Mardapi, setidak-tidaknya untuk menyusun sebuah instrumen penelitian yang baik dan benar, ini setidak-tidaknya ada 7 langkah di dalam menyusunnya. Meskipun pada model-model penyusunan instrumen lainnya, itu kadang-kadang ada yang membagi uji lapangan ini menjadi beberapa bagian, kemudian analisisnya juga ada dibagi menjadi 2 dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya ini terdiri atau penyusunan instrumen itu terdiri dari 7 komponen atau 7 langkah yang harus dilalui. Nah, ini minimal Bapak Ibu sekalian. Kalaupun mau lebih ya silahkan saja. Nah, itu tentunya untuk meningkatkan lagi kualitas dari instrumen yang kita lakukan. Oke, yang pertama adalah tujuan atau rasionalisasi. Di sini tentunya untuk menyusun sebuah instrumen, kita perlu menentukan dulu tujuan. Nah, untuk apa instrumen ini dikembangkan, untuk mengukur apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah landasan teoritis atau dasar penelusuran instrumen ini. Ini teorinya dari mana, seperti itu. Sehingga nanti kita dapat menyusun sebuah kisi-kisi yang baik dan benar berdasarkan teori yang jelas. Kemudian setelah teori atau landasan teori ini sudah dibuat menjadi sebuah kisi-kisi atau blueprint, nah, lanjut kita ke penyusunan butir. Penyusunan butir ini tentunya kita menyesuaikan dengan jenis instrumen yang akan kita buat, Bapak Ibu sekalian. Apakah itu tes ataupun non-tes. Ya, dan ini harus sesuai dengan indikator yang dibuat pada bagian awal. Setelah misalkan kita menyusun butirnya, kita memiliki draft instrumen awal. Nah, itu dilakukan uji ahli atau expert judgment. Ya, validasi oleh pakar ini penting Bapak Ibu sekalian untuk menentukan kualitas atau isi dari instrumen yang kita buat, Bapak Ibu sekalian. Tentunya ahli ini atau uji expert ini ada beberapa metode juga. Nanti kita akan jelaskan pada bagian berikutnya. Nah, selanjutnya setelah ditelaah atau divalidasi oleh pakar, ini dilakukan tryout. Nah, ini namanya ada uji lapangan, uji coba. Ini istilahnya berbeda-beda Bapak Ibu, bergantung model yang digunakan. Kadang-kadang juga ada menggunakan pilot test dan seterusnya. Nah, biasanya yang paling umum itu adalah uji coba. Oke, ini biasanya dilakukan di lapangan atau bisa dilakukan pada subjek uji coba. Nah, bergantung dari uji coba apa nanti yang akan Bapak Ibu lakukan. Setelah dilakukan uji lapangan, langkah ke-6 itu adalah analisis statistik. Nah, ini bisa menguji validitas dan reliabilitasnya, bisa menganalisis butir, bisa menggunakan validitas PCA, baik itu EFA ataupun CFA, nah, menggunakan Cromba Alpha ataupun nilai reliabilitas yang lainnya. Bisa ke R20 dan seterusnya. Kemudian setelah dilakukan tahapan-tahapan dari 1 sampai 6, terakhir adalah langkah untuk revisi dan finalisasi dari masukan-masukan
Kemudian dari hasil uji coba kita lakukan penyempurnaan. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam penyusunan instrumen ini perlu yang namanya tujuan dan rasionalisasi. Ya, tentunya untuk apa? Ya, menentukan apa yang akan diukur dan mengapa instrumen ini dibutuhkan atau penting agar sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian. Ya, ini kalau kita bagi, ini ada 2 tabel yang saya tampilkan Bapak Ibu sekalian. Untuk jenis penelitian tertentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, misalkan R&D atau pengembangan. Ini untuk R&D saya pisahkan dan pengembangan instrumen, ya karena ini hakikatnya berbeda. Ya, kalau R&D biasanya kita mengukur efektivitas satu produk, baik itu modul atau media pembelajaran yang biasanya kita ingin kembangkan seperti itu. Kemudian ada eksperimen. Nah, ini untuk mengukur perbedaan, bisa juga untuk mengukur efektivitas Bapak Ibu sekalian terkait misalkan baik itu baik itu misalkan media, baik itu misalkan model pembelajaran atau pendekatan tertentu. Nah, ini untuk eksperimen itu sendiri. Kemudian untuk kualitatif, ya tentunya untuk menggali persepsi, pengalaman, ataupun fenomena tertentu. Nah, itu tujuan untuk penelitian kualitatif. Dan terakhir untuk pengembangan instrumen itu sendiri, ini adalah sebuah penelitian tersendiri, ya tentunya adalah untuk menyusun alat ukur, untuk mengukur suatu konstruk tertentu. Nah, kemudian jika kita lihat dari jenis instrumennya, ya yang pertama itu adalah tes tentunya. Tes ini disusun untuk tujuan tertentu, misalkan untuk menilai penguasaan materi secara kuantitatif. Ya, misalkan kita ingin mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa atau mahasiswa, misalkan untuk mengukur pemahaman konsep atau hasil belajar dari siswa. Nah, itu untuk tes. Kemudian untuk angket, ini untuk mengukur sikap misalkan, untuk mengukur persepsi dari siswa atau mahasiswa, atau mengukur minat. Nah, ini kita bisa menggunakan instrumen angket. Kemudian wawancara, yaitu tentunya untuk mendalami atau menggali informasi secara terbuka dari responden tertentu, ya sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan atau subjek penelitiannya. Kemudian terakhir ada observasi, yaitu mencatat perilaku atau proses secara langsung dan sistematis. Observasi ini kadang-kadang biasa kita gunakan untuk orang-orang sains, Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan untuk misalnya praktik mengajar, ini juga bisa digunakan ya untuk mengamati perilaku siswa, mengamati misalkan pada kegiatan praktikum di sekolah ataupun di kampus dan sebagainya. Nah, ini kita bisa menggunakan observasi. Kemudian di sini ada catatan penting untuk tujuan dan rasionalisasi penelitian. Ya, di bagian ini penting Bapak Ibu untuk menuliskan. Pertama, nyatakan dulu variabel atau aspek yang mau diukur oleh Bapak Ibu sekalian pada penelitiannya. Kemudian jelaskan mengapa pengukuran ini diperlukan. Dan ini tentunya terkait secara langsung dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi penentuan tes, angket, wawancara, atau lembar wawancara Bapak Ibu sekalian dan observasi ini ada kaitannya dengan tujuan penelitian kita ataupun rumusan masalah ke depannya. Jadi bisa diore-ore untuk saat ini atau bisa dituliskan di lembar tertentu terkait tujuan dan representasi penelitian Bapak Ibu sekalian. Ini saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian, misal kita ingin melakukan studi eksperimen untuk misalkan menguji sebuah model ya, misalkan model PBL dalam pembelajaran untuk meningkatkan misalkan penguasaan konsep dari siswa atau mahasiswa. Tentunya untuk mengukur pemahaman konsep ini kita perlu yang namanya tes. Sehingga nanti ya instrumen yang kita butuhkan itu bisa berupa tes. Kemudian untuk mengukur efektivitas sebuah model, misalkan yang tadi PBL ini, itu tidak hanya sekedar tes, tapi kita perlu juga membagi angket ya, kepada misalkan guru dan siswa terkait bagaimana responnya terhadap misalkan model pembelajaran ini. Ya, kemudian tentunya ada observasi. Ya, observasi ini bisa kita lihat bagaimana keterlibatan siswa misalkan pada saat pembelajaran menggunakan model ini. Jadi dalam sebuah penelitian itu tidak hanya menggunakan satu instrumen. Ya, ini menggunakan beberapa atau multi instrumen bergantung dari tujuan dan rasionalisasinya ini penting Bapak Ibu sekalian. Mengapa misalkan menggunakan tes? Ya, itu misalkan untuk mengukur pemahaman atau perbedaan kemampuan sebelum dan setelah pelaksanaan model pembelajaran PBL. Kemudian angket ya untuk mengetahui bagaimana persepsi guru, bagaimana persepsi siswa dengan model yang baru ini. Atau misalkan kita mengembangkan sebuah modul atau mengembangkan sebuah produk. Nah,
Udah observasi bagaimana kita melihat misalkan siswa menggunakan produk atau menggunakan model pembelajaran yang baru dalam pembelajaran. Bagaimana keterlibatan mereka, antusiasme mereka, dan seterusnya. Ini penting untuk ditentukan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk tujuannya. Selanjutnya setelah tujuan penelitian ini kita tentukan, ya kita lanjut kepada landasan teoritis. Ya, tentunya setiap instrumen memiliki landasan teoritis atau empiris yang sebelumnya telah dihasilkan oleh beberapa penelitian terdahulu atau misalkan teori-teori sebelumnya. Ya, secara sederhana Bapak Ibu sekalian, untuk landasan teori ini kita bisa melakukan studi literatur. Ya, studi literatur atau literatur review di awal. Nah, ini penting di bab 2 mungkin ya Bapak Ibu, ataupun di bab 3 kalau misalkan kita sudah menemukan teori yang pas untuk jenis instrumen atau instrumen yang akan dikembangkan. Jadi yang pertama fungsi utamanya saya bacakan yaitu untuk menjamin bahwa instrumen ini berbasis keilmuan atau ilmiah. Ya, tentunya untuk landasan teoris ini ya, mengapa penting? Ya, itu agar ilmiah. Jadi kita tidak hanya mencomot-comot misalkan pertanyaan ataupun pernyataan dari misalkan LKS atau buku tanpa melalui proses ini. Nah, jadi ini perlu landasan teori ini. Nah, kemudian menentukan indikator butir. Ya, jadi dari teori-teori yang ada itu kita bisa mengekstrak beberapa indikator. Ya, indikator dari misalkan variabel yang akan kita ukur atau misalkan instrumen apa yang kita akan gunakan. Kemudian tentunya landasan teori ini menjadi dasar nanti menyusun kisi-kisi, menyusun blueprint yang nanti digunakan pada saat content validity. Ya, makanya teori ini penting Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam sebuah tes misalkan ini ada beberapa contoh penerapan untuk instrumen tes Bapak Ibu. Ini kita bisa menggunakan landasan teoritis seperti kompetensi dasar yang ada pada kurikulum. Kemudian silabus, bagaimana misalkan apa yang mau diukur. Kemudian bagaimana taksonomi belumnya, bagaimana level pemahaman misalkan dari tingkat siswa ya, tingkat pemahaman siswa atau level siswa itu sendiri. Ini tentunya harus disesuaikan. Baik itu dari level pendidikannya, misalkan SD, SMP, SMA maupun tingkat perguruan tinggi. Ini tentunya beda dari level kompetensinya, taksonomi yang digunakan, kemudian misalkan bahasa mungkin yang digunakan itu penting dituliskan pada pada landasan teoritis ini. Nah, kemudian misalkan kita ingin mengembangkan sebuah angket atau skala. Ini kita menggunakan teorinya siapa gitu misalkan Bapak Ibu sekalian. Misalkan teori motivasi. Motivasi menurut teori A, B, C dan seterusnya. Ini tentunya banyak. Persepsi seperti itu, minat seperti itu. Nah, tentunya harus ada literatur yang kuat Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita dimudahkan oleh AI, dimudahkan oleh misalkan Google Scholar untuk mencari beberapa teori. Nah, ini ada banyak sekali ya baik itu dari buku maupun dari artikel jurnal. Nah, ini bisa diekstrak di situ. Kita bisa menggunakan ada beberapa AI yang bisa melakukan literatur review. Nah, di situ kita akan bisa meminta bantuan dari AI untuk menurunkan teori dari berapa misalkan teori motivasi. Sehingga kita bisa menyesuaikan misalkan angket kita mau mengambil indikator yang mana. Ya, kita menggunakan atau misalkan menggunakan teorinya siapa. Nah, dalam menyusun sebuah angket atau instrumen tes itu kita bisa menggabungkan beberapa teori Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian wawancara, tentunya untuk wawancara kita perlu menentukan kerangka konseptual berdasarkan studi kualitatif yang ingin kita lakukan. Ya, ada beberapa jenis dan ini harus disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk observasi tentunya teori pembelajaran, misalkan ya teori pembelajaran aktif, kemudian indikator keterampilan sosial ini perlu kita tahu landasan teoritisnya seperti apa. Sehingga nanti untuk menyusun misalkan untuk observasi deskriptor yang kita susun untuk memberikan nilai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu jelas Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan dari teori-teori yang sudah ada. Nah, inilah pentingnya teori empiris pada penyusunan instrumen Bapak Ibu sekalian. Di bab 2 kita bisa menuliskan berapa banyak teori misalkan saya ambil satu contoh teori motivasi, itu misalkan kita menggunakan teori motivasi siapa, itu di bab 2 kita tuliskan beberapa. Nah, namun di bab 3 kita cantumkan misalkan berapa sumber yang kita gunakan, 2 atau 3 sumber utama yang menjadi rujukan yang kita gunakan pada kisi-kisi yang kita angkat jadi blueprint. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Misalkan di sini ada indikator dalam angket minat belajar disusun berdasarkan misalkan Bandura atau Deci and Ryan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk landasan teori atau empiris ini memandu kita untuk menyusun blueprint atau kisi-kisi dari instrumen yang akan kita kembangkan.
Kemudian kita lanjut setelah misalkan blueprint atau kisi-kisi yang sudah kita buat pada tahapan sebelumnya, kita masuklah pada penyusunan butir. Butir ini atau pernyataan ataupun pertanyaan ini harus didasarkan dari indikator yang diturunkan dari teori tadi. Ya, tentunya untuk mengukur variabel ya Bapak Ibu yang menjadi tujuan atau sasaran penelitian kita. Kemudian fungsi utama dari penyusunan butir. Ya, ini adalah untuk mewujudkan indikator operasional. Jadi dari kisi-kisi tentunya ada indikator operasional seperti apa, kemudian nanti dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan jadi seperti apa. Ya. Kemudian menyesuaikan bentuk dan bahasa butir dan karakteristik responden. Ya Bapak Ibu sekalian, di sini perlu untuk menentukan bahasa yang sesuai dengan karakteristik atau level dari responden kita. Tentunya misalkan level siswa SD itu tentunya bahasanya berbeda. Sangat jauh berbeda dengan level misalkan mahasiswa. Ya. Baik itu dari segi bahasa, ya, atau pernyataan dan pertanyaannya. Ini harus disesuaikan dalam penyusunan butir. Kemudian tentunya untuk menjamin keterukuran dari setiap indikator. Ya, indikator Bapak Ibu sekalian yang disusun di awal dari misalkan kisi-kisi itu perlu terwakilkan dalam butir-butir yang kita susun. Jadi tidak ada indikator yang miss atau kelewat. Nah, kemudian contoh penerapannya untuk komponen indikator. Ini ada aspek spesifik konstruksi teori, misalkan kerjasama, motivasi, atau indikator tertentu dalam silabus. Kalau misalkan pengembangan tes. Kemudian butir atau itemnya, ini ada kalimat atau pernyataan pertanyaan yang mewakili indikator. Format instrumen ini Bapak Ibu sekalian perlu juga dipertimbangkan. Apakah misalkan tes itu pilihan ganda, atau uraian, atau isian, dan seterusnya. Kemudian misalkan skala. Skala ini ada banyak, ada Likert, ada Goodman, ada Thurston, dan sebagainya. Nanti ini ditentukan sesuai dengan keperluan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bahasa dan redaksi. Tentunya untuk bahasa dan redaksi ini harus jelas, tidak boleh ambigu dan sesuai tingkat pendidikan responden sebagaimana di fungsi utama tadi. Ya, di sini ada beberapa catatan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun butir. Yang pertama, ya, satu indikator ini minimal memuat satu butir. Minimal Bapak Ibu. Kalau boleh lebih daripada 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga nanti pada saat misalkan proses validasi, proses uji coba, kalau misalkan ada satu butir yang gugur, masih ada butir lain atau item lain yang menjadi wakil dari satu indikator tertentu. Ya, yang kedua, menghindari multidimensi dalam satu butir. Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali terjadi pada penyusunan misalkan angket Bapak Ibu. Multidimensi ini seperti ini. Kita menyusun sebuah butir, tapi di dalam satu butir itu mengukur 2 indikator. Nah, sebagai contoh saya berikan, kadang-kadang saya melakukan validasi sebuah instrumen. Biasanya dituliskan seperti ini. Saya merasa senang dan termotivasi mengikuti pembelajaran ini. Nah, di sini ada 2 hal yang diukur, ada motivasi dan ada rasa senangnya. Nah, itu harus dihindari Bapak Ibu sekalian dan harus dipisahkan karena ini mengukur 2 hal yang berbeda. Nah, kesenangan dan motivasi itu belum tentu sama. Jadi harus dihindari dalam penyusunan butir. Nah, jadi seperti tadi bahwa sebuah butir itu hanya mengukur satu indikator, tidak boleh lebih daripada itu. Misal juga seperti ini Bapak Ibu, dalam penyusunan tes misalkan atau item tes, kadang-kadang seperti ini, kita mengukur misalkan pemahaman bahasa Inggris dan kemampuan misalkan kemampuan numerik dari atau kemampuan matematis dari siswa. Kita misalkan memberikan siswa dari Makassar memberikan soal dalam bentuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kan butuh juga sebuah pengetahuan dan yang kedua tes matematika ini juga membutuhkan pengetahuan. Jadi ini yang disebut dengan multidimensi. Jadi setidak-tidaknya untuk mengukur sebuah atau membuat sebuah butir atau item itu hanya mengukur satu dimensi. Makanya bahasanya harus sesuai dengan bahasa dari responden. Ya, dia mengerti, memahami semua istilah-istilah dan tidak boleh bias. Kemudian cek relevansi kesederhanaan bahasa seperti yang saya ungkapkan tadi. Gunakanlah bahasa yang sesederhana mungkin, yang mudah dipahami oleh peserta tes atau responden. Kemudian jika menggunakan skala, bisa menggunakan skala ganjil 1 sampai 5. Ya, seperti itu.
Setelah menyusun butir, setelah butir disusun dari indikator atau dari kisi-kisi yang dibuat sebelumnya, kita masuk pada langkah selanjutnya. Nah, ini yang paling sering dilakukan adalah uji ahli atau expert judgment. Oke, uji ini dilakukan oleh pakar di bidang terkait untuk menilai kualitas butir instrumen. Namun instrumen satu dengan instrumen yang lain tentunya memiliki perbedaan dari kriteria penilaian dari expert itu sendiri. Di sini saya menuliskan ada tabel yang saya buat untuk beberapa jenis instrumen dan kriteria utama yang biasanya dinilai. Nah, dan ini tidak aja Bapak Ibu bisa menggunakan teori lain yang sesuai, namun pada dasarnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama untuk tes ini bisa pilihan ganda atau uraian. Ini kriteria atau apa yang dinilai oleh expert itu mencakup pertama adalah isi atau kontennya. Kemudian konstruksinya, konstruksi dari misalkan soal yang dibuat. Nah, bagaimana misalkan sebuah pilihan ganda itu, bagaimana dari stimulusnya, kemudian bagaimana soal pertanyaannya, bagaimana misalkan opsi jawabannya, apakah sudah homogen, apakah berfungsi dengan baik, dan seterusnya. Kemudian dari segi bahasa tentunya harus jelas, harus tidak ambigu, dan seterusnya. Ya. Kemudian angket ini harus juga ditinjau dari ini, konstruksinya, kemudian tentunya ada konten juga, redaksinya seperti apa, kemudian kelayakan skala yang digunakan. Pemilihan misalkan skala, kalau dalam skala ini, misalkan setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya, ini harus disesuaikan dengan bunyi dari pernyataannya. Jangan-jangan misalkan kita menyusun sebuah pernyataan yang harusnya jawabannya adalah misalkan sangat menarik, tidak menarik, dan seterusnya. Namun kita misalkan menulis semua skala atau pilihannya adalah setuju sampai dengan sangat tidak setuju gitu. Jadi ini harus disesuaikan dari bunyi skala itu atau kelayakan dari skala yang digunakan. Nah, baik itu Likert maupun ya utamanya Likert. Kemudian pedoman observasi. Ya, observasi ini Bapak Ibu sekalian, nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang MIPA ya. Nah, biasanya kita melihat kecocokan indikator, kemudian kejelasan deskriptor. Jadi deskriptor ini penting untuk pedoman observasi karena inilah yang menjadi kunci utama Bapak Ibu sekalian dari pedoman observasi itu sendiri. Jadi misalkan pemberian angka 1, 2, 3, dan 4 atau menceklis angka-angka itu dari sebuah pedoman observasi itu harus jelas dan dimengerti oleh observer Bapak Ibu sekalian. Kemudian pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini harus sesuai dengan pernyataan, kemudian fokus pada topik serta bahasanya. Jika kita mengembangkan sebuah media pembelajaran, tentunya ada juga kriteria penilaian utamanya yang tentunya berbeda dengan yang lain. Yang pertama adalah isi kontennya, bagaimana desain visualisasinya, dan bagaimana interaktivitas dari media yang digunakan itu. Ya. Kemudian modul misalkan bahan ajar, ini bagaimana relevansi materinya, sistematikanya, kemudian bagaimana dari segi bahasa. Kemudian bagaimana bahan ajar, RPPA ataupun LKPD, ini harus sesuai dengan komponennya, keterpaduannya, dan bagaimana implementatifnya nanti. Ya. Itu adalah beberapa bagian yang atau kriteria utama dari expert judgment. Bapak Ibu sekalian, di sini untuk expert judgment, ini ada beberapa metode yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menilai atau menganalisis validitas isi dari sebuah instrumen yang telah dikembangkan. Di sini saya menuliskan ada 4, namun ada beberapa yang lain, tapi ini yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah CVI atau Content Validity Index. Ini adalah mengukur proporsi kesepakatan ahli. Nah, jadi di sini biasanya kita beri angket kepada ahli, memberikan misalkan penilaian dari instrumen atau item-item yang telah disusun dengan misalkan skala 1 sampai 4 atau 1 atau misalkan iya dengan tidak. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi intinya ini membagi kesepakatan ahli, dia sepakat atau tidak. Jadi dia dikotomi. Kemudian kriterianya ini ada 2, ada items content validity index ini untuk per itemnya. Ini minimal 0,8 atau 80% ini ahli setuju dengan item ini. Kemudian ada SCVI atau Scale Content Validity Index. Ini mengenai secara keseluruhan atau rata-rata dari item CVI ini itu minimal 90%. Nah, sehingga bisa dikatakan memiliki atau instrumen yang kita kembangkan ini memiliki validitas yang baik. Untuk jumlah ahlinya idealnya, untuk CVI ini sekurang-kurangnya ada 6 ahli. Nah, kemudian kita ke yang kedua ada icon. Nah, ini juga sering digunakan. Jadi validitas icon ini mengukur relevansi berdasarkan skala ordinal. Jadi di sini bisa memberikan nilai 1 sampai 4 atau 1 sampai 5.
Kemudian untuk kriterianya ini bergantung dari jumlah pilihan yang dikembangkan, jumlah pilihan atau jumlah kalau pilihan ganda itu jumlah opsinya, kalau kalau misalkan angket berapa jumlah pilihan atau opsi skalanya. Kemudian ini bergantung dari itu dan bergantung dengan jumlah ahlinya juga. Jadi semakin banyak ahli, semakin besar jumlah opsinya itu akan bergantung menentukan nanti nilai ikonnya, validitas ikon. Semakin besar ahlinya, semakin kecil nanti kriteria untuk penerimaannya. Nah, misal untuk 7 ahli itu 0,7 atau 0,8 tingkat kesepakatannya. Kemudian ada Lause CVR, ini adalah salah satu metode untuk mengukur kebutuhan essentiality dari suatu item. Nah, biasanya kita ingin menentukan, misalkan kalau ada banyak item dari satu indikator, kita bisa meminta ahli untuk menentukan yang mana sih yang esensial, yang kurang esensial, atau yang tidak penting. Nah, ini Lause CVR bisa digunakan sebagai pilihan untuk validitas instrumen. Jadi kalau banyak item Bapak Ibu sekalian, dan kita ingin menentukan di mana sih item yang paling esensial atau penting, kita bisa ukur ada yang paling penting, ada yang kurang penting tapi dibutuhkan, ada yang penting dan dibutuhkan, ada yang penting tapi tidak dibutuhkan, kemudian ada yang tidak penting. Nah, itulah Lause. Ya, ini juga bergantung dari jumlah ahli yang digunakan. Nah, di sini minimal ahlinya adalah 7 sampai 40 ahli. Kemudian ada Gregory model, ini penyusunan tabel kontingensi dari 2 ahli. Ini kesepakatan 2 ahli Bapak Ibu sekalian, dan jumlah ahlinya ini ada 2. Nah, ini yang paling sering digunakan di S1 untuk mengukur kesepakatan atau expert judgment atau uji ahli. Oke, Bapak Ibu sekalian yang tidak kalah pentingnya, ini adalah kriteria ahli yang dilibatkan. Di sini ada ahli yang harus sesuai dengan bidang yang diukur. Misal kita dalam bidang pendidikan matematika, tentunya ahli yang dilibatkan untuk menelaah dari instrumen yang kita kembangkan itu haruslah ahli dari orang matematika, pendidikan matematika. Ya, mungkin matematika murni secara konten. Kemudian ada ahli pengukuran dalam bidang pendidikan matematika. Kemudian ada misalkan dari dari guru senior yang berpengalaman, yang memang dia praktisi dan memahami secara konten dari instrumen yang akan kita kembangkan. Karena misalkan kita ingin mengukur kemampuan siswa di tingkat SMA, maka ini boleh menggunakan guru yang tentunya ada kriteria pengalamannya, misalkan 10 tahun, kemudian dia adalah guru senior, dan seterusnya. Nah, itu untuk uji expert atau expert judgment. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah misalkan kita melakukan expert judgment, kita melakukan revisi, kemudian hasil revisi dari expert judgment tadi itu kita uji cobakan Bapak Ibu sekalian. Uji coba atau namanya bisa juga tryout, bisa juga namanya pilot test, ini sama saja tentunya. Ini bagian dari tahap awal instrumen atau produk. Bisa bukan hanya instrumen Bapak Ibu sekalian, tapi juga produk penelitian. Ya, dengan melibatkan responden yang mewakili populasi atau sasaran. Gunanya untuk mengevaluasi kejelasan, keterukuran, dan fungsionalitas instrumen atau produk. Ya. Di sini ada beberapa tipe yang sudah saya rangkum Bapak Ibu sekalian. Dalam tabel ini ada uji coba terbatas. Biasanya untuk uji coba terbatas ini diistilahkan kalau bahasa psikometrinya biasa biasa diistilahkan dengan face validity atau validitas tampak. Oke, validitas tampak, dan tentunya validitas tampak ini hanya untuk menguji saja keterbacaan, bukan dari esensi dari soal itu. Bagaimana misalkan siswa kelas 7 memahami, ya, baik itu dari petunjuk, baik itu dari tes yang diberikan, baik itu stimulusnya, pertanyaan, dan pilihan. Apa dia mengerti atau tidak? Nah, apakah dia memahami bahasa yang digunakan pada instrumen itu? Tentunya ini akan memberikan feedback, masukan dari untuk perbaikan tes ke depannya. Sehingga pada saat misalkan kita turun ke lapangan, siswa atau mahasiswa atau objek sasaran penelitian kita ini tidak kebingungan, mampu memahami, setidak-tidaknya dia bisa mengerti apa maksud dari pertanyaan atau pernyataan dari instrumen yang kita kembangkan. Kemudian ada uji coba diperluas Bapak Ibu sekalian. Untuk uji coba diperluas ini kadang-kadang ada berapa tulisan, ada berapa model yang menggunakan 2 kali. Ya, ada misalkan yang pertama menggunakan CFA, EFA, kemudian pada uji coba berikutnya menggunakan CFA untuk meyakinkan kevalidan dari instrumen yang dikembangkan. Oke, untuk uji coba diperluas Bapak Ibu sekalian,
ini untuk jumlah responden itu bisa 50 sampai 200, bergantung uji validitas apa nanti yang mau digunakan. Kalau misalkan kita menggunakan validitas kriteria atau membandingkan item atau membandingkan instrumen yang kita kembangkan dengan instrumen baku yang sudah ada, itu mungkin bisa 30, bisa 50 juga. Ya. Kemudian kita korelasikan. Jadi yang selama ini yang keliru Bapak Ibu sekalian di lapangan itu adalah mengkorelasikan antara item dengan total score. Sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi untuk korelasi terkait validitas untuk uji coba itu menggunakan instrumen lain yang sudah baku dengan membandingkan dengan hasil instrumen yang kita kembangkan. Seperti itu. Berikutnya misalkan kita ingin menganalisis validitas, validitas menggunakan analisis faktor, itu syaratnya setidak-tidaknya sekurang-kurangnya itu minimal 180 sampai 200 responden untuk melakukan uji kecukupan analisis faktor, baik itu EFA atau exploratory factor analysis maupun CFA atau confirmatory factor analysis. Belum lagi misalkan untuk analisis butir. Analisis butir atau karakteristik item Bapak Ibu mungkin kalau misalkan secara klasik itu 50 cukup, 30 mungkin ya sudah bisa lah. Tapi kalau misalkan kita ingin karakteristik item ini lebih ke model modern atau RAS model atau item response theory, itu membutuhkan item yang atau responden yang lebih banyak. Setidaknya ada 250, 500 sampai 1000-an responden. Namun untuk itu hanya untuk pengembangan instrumen saja. Tapi kalau misalkan kita hanya misalkan melakukan penelitian pengembangan ataupun eksperimen itu tidak perlu sampai ke sana. Kemudian yang ketiga ada uji operasional. Di sini operasional ini digunakan untuk produk. Misalkan produknya ini adalah media pembelajaran, misalkan modul, e-modul dan seterusnya. Ini perlu juga diuji coba operasionalnya kepada kepada subjek uji coba. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana waktu penggunaannya, misalkan keterpahamannya, kepemahaman dari siswa, keefektifan dan antusiasme dari pengguna terkait produk yang dikembangkan. Di sini juga ada banyak feedback yang bisa diberikan, banyak masukan catatan dari uji operasional ini. Ini penting Bapak Ibu dilakukan terlebih dahulu untuk uji lapangan ini. Oke, untuk uji lapangan ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk subjeknya atau respondennya diupayakan. Responden yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan responden nanti pada saat penelitian. Dan tentunya ini harus berbeda. Ya, inilah tantangannya. Karena harus berbeda, maka misalkan kita ingin menggunakan 200 responden atau 50 lebih atau 100-an, nah ini perlu perlu effort, perlu istilahnya usaha yang lebih untuk mendapatkan responden yang mirip ini. Ya, seperti itu. Nah, tapi tujuannya memang satu, kualitas dari instrumen yang kita kembangkan ini lebih baik jika misalkan kita menggunakan uji coba lapangan ini. Kemudian tujuan utamanya ya terkait tadi untuk mendeteksi kesalahan teknis, khususnya misalkan untuk uji coba produk, kadang-kadang ada tombol yang tidak berfungsi, atau misalkan di tes ada item, ada pilihan opsi jawaban yang tidak berfungsi, itu kita bisa deteksi pada saat kita melakukan uji coba. Kemudian ada kualitas empiris, validitas, dan reliabilitas. Ini nanti hasil uji coba yang kita tindak lanjuti ke analisis berikutnya. Kemudian mengevaluasi kelayakan operasional produk atau media dalam konteks nyata. Kita bisa melihat bagaimana sih gambaran produk yang setelah kita kembangkan kalau misalkan kita gunakan secara langsung. Nah, itu untuk uji lapangan. Untuk uji lapangan ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian versinya, namun setidak-tidaknya ada 3 bentuk seperti ini yang sempat saya rangkum. Kemudian kita lanjut ke setelah kita melakukan uji coba Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke analisis statistiknya. Bagaimana menganalisis hasil uji coba? Ya, di sini setidak-tidaknya ada 2 bagian, ada validitas dan reliabilitas. Syukur-syukur kalau bisa sampai ke analisis butir untuk daya beda, tingkat kesukaran, dan distraktor. Di sini ada tiga bagian Bapak Ibu yang paling sering menggunakan analisis statistik dalam analisis instrumen, pengembangan instrumen. Yang pertama, tes objektif. Itu pilihan ganda. Ini biasanya menggunakan validitas konstruk, baik EFA maupun CFA. Ya, kemudian reliabilitasnya bisa menggunakan KR20 atau alpha Cromba.
kemudian ada analisis butir. Ya, enggak apa-apa kalau misalkan dia analisis butirnya dalam bentuk analisis butir klasik. Nah, ini enggak perlu subjek yang banyak. Kemudian misalkan skala Likert atau instrumen non-test Bapak Ibu ya, atau angket. Nah, di sini memerlukan validitas konstrak juga. Kita menggunakan EFA, CFA, kemudian reliabilitasnya ada alpha kromba, ada banyak, ada juga istilahnya composite reliability, AVE dan sebagainya. Nah, ini istilahnya berbeda tapi tujuannya sama, yaitu untuk melihat reliabilitas. Kemudian misalkan menilai korelasi item dengan kriteria atau validitas kriteria, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk observasi biasanya kita melihat reliabilitas atau kesepakatan inter-rater. Bagaimana rater atau bagaimana observer menilai atau melihat instrumen yang digunakan ini apakah memiliki kesepakatan yang sama. Nah, di sini tentunya yang paling sering disoroti adalah terkait inter-rater reliability atau reliabilitasnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa contoh teknik analisis yang telah saya rangkum di tabel sebelah kanan layar. Ini ada analisis butir. Di sini untuk analisis butir Bapak Ibu sekalian, ini untuk menyaring soal yang kurang baik misalnya. Misalkan ada skor soal dengan daya beda yang hampir 0, artinya soal ini tidak bisa membedakan kemampuan siswa yang tinggi maupun yang rendah. Jadi daya bedanya kurang. Kemudian distraktornya, pilihan yang di bawah 5% atau opsi yang hanya dipilih kurang dari 5% atau tidak dipilih sama sekali, itu harus dibuang, diganti. Nah, dan kesulitan soal yang sangat sulit misalkan, ataupun sangat mudah mendekati 1, atau yang sangat sulit mendekati 0, itu harus dipertimbangkan untuk dipilih. Nah, itu untuk analisis butir. Untuk alpha kromba dan KR20, ya ini untuk melihat konsistensi antar butir. Di sini macam-macam untuk kriterianya Bapak Ibu. Reliabilitas ini bisa 0,7, ada juga buku yang menyatakan 0,8, ada yang 0,85, dan seterusnya. Ya, bergantung dari referensi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada EVA atau Exploratory Factor Analysis. Nah, ini untuk mengelompokkan butir ke dalam faktor konstrak. Ya, secara sederhana, di sini misalkan kita mengembangkan sebuah instrumen, tapi kita tidak tahu ini instrumen ini mengelompok menjadi berapa dimensi. Nah, itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Kumpulkan saja semua pernyataan atau pertanyaan, kemudian nanti kita uji menggunakan EVA, nanti akan mengelompok, misalkan terdiri atas 2 kelompok, 3 kelompok kah, atau berapa kelompok. Nah, kemudian ini untuk menguji ya struktur dari skala, misalkan skala sikap. Kemudian di sini kita bisa melihat lambdanya atau nilai eigenvalue itu harus lebih besar dari 0,5 sehingga bisa dikatakan valid. Begitu pula untuk CFA. Nah, CFA ini eigenvalue-nya harus 0,5 juga. Bedanya EVA dengan CFA, kalau EVA ini belum diketahui dia dikelompokkan menjadi berapa faktor. Kalau di confirmatory factor analysis ini faktornya sudah jelas atau dimensinya sudah jelas, indikatornya sudah diketahui. Jadi kita hanya mengkonfirmasi saja apa betul item-item yang kita kembangkan ini ya mengukur dari indikator tertentu ataukah dimensi tertentu. Ya. Kemudian uji antar pengamat. Nah, ini biasanya menggunakan ya pada penggunaan observasi, menilai konsistensi pengamat 1, pengamat 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa 2 pengamat, 3 pengamat dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa menggunakan koefisien kappa, bisa menggunakan koefisien G atau nilai generabilitas, ya bisa menggunakan bisa juga menggunakan ras model. Ya. 0,75 menjadi misalkan tanda bahwa kesepemahaman atau kesepakatan dari pengamat itu sudah bagus. Nah, di bagian pojok kiri saya sudah menuliskan beberapa software. Di sini di bagian atas Bapak Ibu, ini saya sudah menuliskan beberapa software yang bisa kita gunakan. Ada SPSS, ada Liserel. Nah, SPSS ini untuk misalkan uji mengetahui reliabilitas dari item, bisa juga untuk menguji EVA, kemudian korelasi. Kemudian AMOS ini untuk CFA, AMOS dan Liserel hanya untuk CFA. Kemudian ada Jamovi dan JASP, Bapak Ibu, ini bisa menganalisis semua. Bisa alpha kromba, EVA, korelasi, CFA, SEM, bahkan kemudian analisis butir ini bisa dilakukan oleh Jamovi. Nanti mungkin di akhir sesi akan saya coba tunjukkan bagaimana sih itu Jamovi dan apa saja fitur-fiturnya. Oke, seperti ini untuk analisis statistik dari instrumen penelitian yang telah kita lakukan uji coba sebelumnya, Bapak Ibu. Kemudian setelah
kita melakukan uji coba dan analisis statistik, melihat validitas, reliabilitasnya, bagaimana pakar menilai dari uji content validity, uji lapangan, ya, bagaimana instrumen ini siap untuk digunakan secara optimal, efektif, dan dapat dipercaya. Tentunya ya kita harus melakukan revisi akhir. Ya, bagaimana kita lihat di sini di proses revisi pada pakar mungkin dari si bahasa, relevansi isi dan seterusnya. Kemudian responden pilot ini atau uji keterbacaan, kejelasan petunjuk, panjang instrumen, kemudahan pemakaian. Kemudian secara empiris ini berarti ini menggunakan secara langsung Bapak Ibu ya, bagaimana secara langsung atau bagaimana bagaimana misalkan pernyataan ini dinilai langsung, dikerjakan langsung oleh responden. Nah, ini keputusannya bisa dibuang, bisa dimodifikasi untuk butir-butir yang misalkan memiliki low loading atau loading faktornya rendah, bisa dibuang, bisa dimodifikasi. Atau jika memiliki loading alpha atau reliabilitas rendah, nah, mungkin di beberapa butir yang memiliki nilai loading rendah juga dibuang untuk meningkatkan nilai konsistensi atau reliabilitasnya. Kemudian keterpakaian produk, ini terkait produk, kita bisa menyesuaikan kembali layoutnya, bagaimana durasinya seperti apa, dan interaktivitas seperti apa ya dalam produk ini Bapak Ibu sekalian. Terakhir, bagaimana langkah revisinya? Ya, revisilah berdasarkan masukan ahli dan statistika dan redaksi final dirapikan. Setelah itu buat panduan pengisian yang jelas, kemudian siap dicetak atau dibuat dalam bentuk digital atau Google Form atau bentuk lainnya. Bisa digunakan untuk uji skala penuh atau implementasi atau dalam penelitian. Lembar validasi Bapak Ibu, hasil statistik, revisi yang dilakukan harap dokumentasi dari misalkan produk awal, revisi 1, revisi 2, revisi 3, apa perubahan-perubahannya, ini perlu didokumentasikan sebagai bentuk transparansi dari proses penyusunan instrumen Bapak Ibu sekalian dari awal sampai akhir. Kemudian siap untuk dilampirkan dalam laporan, baik itu disertasi, skripsi, ataupun tesis. Oke, itu yang terakhir Bapak Ibu. Di sini pada 2 bagian akhir, saya membuat sebuah ini ya, berapa prinsip umum penyusunan ini tadi, yang 7 prinsip umum penyusunan instrumen, dengan misalkan apa saja yang bisa dilewati, di skip, atau apa yang harus dilakukan dalam pengembangannya. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk instrumen tes, ini semua komponen harus dilalui. Mulai dari tujuan sampai dengan revisi itu perlu. Namun kadang-kadang untuk misalkan tes yang diadopsi, itu tidak perlu turun ke lapangan. Cukup sampai ke ahli. Setelah ahli merasa oke, kita lakukan revisi dan finalisasi. Ini misalkan untuk penelitian, ini Bapak Ibu penelitian eksperimen atau pengembangan. Yang tujuannya bukan untuk mengembangkan, ya boleh di skip beberapa. Nah, uji lapangan atau tryout boleh di skip. Expert perlu, kemudian uji keterbacaan juga perlu. Nah, begitu pula untuk skala atau angket Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu tidak bertujuan untuk mengembangkan angket skala, boleh men-skip untuk uji coba lapangan dan analisis statistiknya. Jadi untuk angket skala pada penelitian misalkan eksperimen maupun pengembangan, itu hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 tahapan saja. Jadi tahapan 1 sampai dengan expert, kemudian langsung direvisi dan difinalisasi. Wawancara seperti itu juga Bapak Ibu. Kemudian observasi seperti itu, bagaimana menyusun observasi. Kalau tujuannya bukan untuk mengembangkan observasi atau instrumen observasi, maka boleh uji coba lapangan, bisa di-skip, kemudian analisis statistiknya bisa ditinggalkan. Kemudian bagaimana prinsip penyusunan instrumen berdasarkan jenis penelitian. Nah, ini pada umumnya, kalau instrumen media itu tidak harus analisis statistik. Nah, kemudian uji coba lapangan boleh, kemudian yang lainnya boleh saja, kemudian revisi finalisasi. Untuk R&D instrumen ini wajib menggunakan semua tahapan ini. Untuk eksperimental, uji lapangan tidak perlu, analisis statistik ini perlu Bapak Ibu ya, untuk misalkan melihat perbedaan saja. Nah, jadi bukan untuk analisis dari uji lapangan itu. Kualitatif setidak-tidaknya ya bisa menggunakan 5 tahapan. Oke, demikian untuk pengembangan instrumen Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana contoh Bapak Ibu ya, pengembangan instrumen
dari tulisan yang pernah saya terbitkan, ini coba saya tunjukkan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk instrumen yang pernah saya susun, di sini saya mengembangkan sebuah instrumen ini pengukuran holistik calon guru matematika. Nah, ini kurang lebih judulnya seperti itu. Kemudian di sini saya hanya pada level mengembangkan dan memvalidasi. Belum pada tahap sampai ke pengukuran. Namun kurang lebih tahapan-tahapannya Bapak Ibu sekalian, ini sudah melalui 7 tahapan yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Oke, di bagian awal di sini tentunya tujuan penelitian ini ada untuk mengembangkan instrumen pengukuran kemampuan calon guru secara holistik, ya, kompetensi calon guru. Nah, di sini di rasionalisasinya seperti itu. Kemudian di introduction di sini saya menuliskan beberapa indikator-indikator ataupun menggunakan beberapa referensi dalam penyusunan kisi-kisi. Di sini yang pertama saya menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang ini kompetensi guru di Indonesia itu ada 4. Kemudian saya menggunakan beberapa teori. Di sini contohnya ada dari Ignite Learning, ada Professional Knowledge dan seterusnya, ada kurang lebih 4. Kemudian ada beberapa penelitian yang lainnya. Kemudian saya mengambil sebuah menyusun ya kisi-kisinya, menyusun instrumennya menjadi beberapa item. Ya, di sini saya mengkonstruk ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 indikator yang bisa saya indikan sebagai calon-calon indikator nanti dari instrumen yang saya kembangkan untuk mengukur kompetensi guru. Dan ada Mathematical Content Knowledge atau MCK, ada PCK, ada Individual Personality dan Social Relationship. Oke Bapak Ibu sekalian, setelah saya mengembangkan instrumen ini, setelah saya mengembangkan kisi-kisinya menjadi berapa butir item, di sini ada kurang lebih 14 item, namun saya tidak tuliskan di sini itemnya secara langsung di bagian awal. Di sini saya menggunakan formula icon untuk analisis validitas isi atau content validity. Nah, untuk icon itu sendiri saya menggunakan 14. Ada 14 responden, 14 rater di sini saya tuliskan dengan 5 pilihan, sehingga kriteria validnya adalah 0,69. Ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, bahwa semakin banyak rater yang digunakan untuk validitas isi, maka semakin rendah pula nilai level signifikansinya. Jadi kalau misalkan sudah sepakat 0,7, artinya item itu sudah valid. Ya. Kemudian setelah saya melakukan analisis konten, saya melakukan revisi lagi. Kemudian pada akhirnya saya menggunakan validitas exploratory factor analysis. Ya, ada 2, saya melakukan eksplorasi, kemudian saya melakukan lagi konfirmatori setelah mendapatkan faktor-faktornya. Ya, di bagian pertama ini saya melakukan dulu EVA Bapak Ibu ya. Nah, EVA di sini ada berapa faktor yang terbentuk dari EVA. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 faktor Bapak Ibu sekalian. Ya. Oh, ini bukan 14 item Bapak Ibu ya, tapi 14 responden tadi yang saya gunakan. Nah, ini itemnya ada banyak, kurang lebih ada 30 item, 30-an. Kemudian dia terbentuk 4 faktor atau 4 kelompok nanti. Dan di sini saya namakan kelompoknya ada ini pedagogical content knowledge, mathematical, kemudian positive behaviors dan teacher spirit. Jadi di EVA tadi diperoleh 4, setelah itu saya uji coba lagi. Setelah diuji coba saya melakukan confirmatory factor analysis ya menggunakan ini Liserel. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah-langkah yang saya gunakan pada saat menggunakan Liserel. Ya, ada berapa sintaks dan seterusnya. Kemudian di sini ada kriteria untuk model penerimaan modelnya. Kemudian di sini ada hasil output akhirnya atau standardized solution-nya. Ya, ini hasil akhir dari CFA itu sendiri. Dari masing-masing item, ini item baru, ada 1, 2, 3 sampai 10, ini ada 6 item untuk B-nya, C-nya ada 6 item, D-nya ada
6 item. Di sini masing-masing lambda ataukah faktor loading bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini semuanya sudah di atas 0,5, artinya item-item ini sudah valid secara konstruk. Ya, kita bisa lihat composite reliability-nya, ini agak tinggi semua di atas 0,7, dan secara keseluruhan nilai alfa kerombahnya 0,96. Ya, seperti itu. Setelah validitas dilakukan, uji validitas dan reliabilitas dilakukan, kemudian disusunlah item-item itu sebagai bentuk item yang final. Nah, ini tidak sampai pada tahap ini penelitian atau penyebaran instrumen untuk tulisan saya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan atau bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah, saya serahkan kembali kepada moderator. Monggo Pak Husseini. Baik, terima kasih Pak Samsir Zainuddin atas materi yang sangat luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana pra penyusunan sampai pada tahap akhir di penyusunan instrumen ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya untuk memperdalam materi kita hari ini, silahkan untuk raise hand. Oh iya, ini ada Pak Usman. Silahkan Pak Usman, saya di open mic-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya sesuai dengan nama di Zoom. Saya mahasiswa S3 Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang sementara sekarang ini sudah semester 3 lagi mengajukan atau konsultasi proposal penelitian. Baik, untuk kajian akademik ya yang disampaikan oleh Pak Direktur sebagai pembuka, menarik sekali Pak, karena instrumen ini sangat dibutuhkan oleh kita ketika kita akan melakukan riset. Nah, ada satu pertanyaan saya di kolom chat. Yang pertama itu terkait dengan pemilihan ahli. Pemilihan ahli ini, apakah kita melihat rekam jejak atau topik-topik kajian yang sudah diteliti untuk kita jadikan ahli, ataukah kita lihat saja dari basic pendidikannya, apakah dia pendidikan matematika doktornya atau seperti apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan memang validitas ini di S2 saya kemarin hanya sampai pada empiris dan validasi ahli yang menggunakan rumus Aiken. Yang tadi ternyata apa yang saya lakukan kemarin Aiken itu 5, ternyata memang tadi sudah dijelaskan juga minimal 5 orang yang akan yang bisa dijadikan ahli seperti itu. Nah, yang memang untuk informasi yang terbaru bagi saya pribadi di sini itu adalah validitas konstruk. Tadi dan ini sudah masuk pada jurnal internasional. Ini sangat menarik Pak. Apalagi kalau mungkin nanti ke depan sekedar saran, bagaimana kalau misalnya tutorial mungkin seperti itu supaya ini kan memang kalau yang S3 di Universitas Negeri Yogyakarta yang memang ambil bidang evaluasi dan pendidikan, pasti ini memang pakar-pakarnya. Pakar-pakarnya kemarin juga di sini sebagai pemateri Pak Dr. Abdul Manaf, satunya senior saya Pak. Hanya memang beliau sangat sibuk untuk dijadikan teman diskusi karena dia saya lihat jalan-jalan terus. Seperti itu. Mungkin nanti sekedar saran Pak ke depannya kalau misalnya ada waktu kajian akademik lagi mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Usman, luar biasa ini pertanyaan. Mungkin langsung saja Pak Samsir ya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Usman tadi. Oke, terima kasih banyak Pak Usman atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan, izin ya, jawab pertanyaan pertama Pak.
Jadi terkait rekam jejak peneliti dari ini ya ahli yang digunakan atau yang dilibatkan dalam konten analisis atau analis pakar. Jadi untuk ahli itu sendiri ya tentunya ada beberapa kriteria. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi bahwa dia harus betul-betul menguasai atau sebidang dengan apa bidang kajian yang ingin kita teliti seperti itu. Misalkan dalam bidang pendidikan matematika, berarti Pak Usman setidak-tidaknya memiliki, misalkan ada 5 ya Bapak misalkan Bapak menentukan misalkan 5, setidak-tidaknya ada misalkan 2 dari pendidikan matematika, ada 1 dari ahli konten matematika murni yang memang betul menguasai, kemudian ada dari ahli pengukuran pendidikan matematika seperti kami yang menguasai yang ini Bapak, bukan maksudnya apa ya, tapi kita ini menguasai atau pakar dalam bidang pengukuran khususnya dalam pendidikan matematika. Kita tahu bagaimana struktur soal itu, mulai dari stimulinya, dari pertanyaannya, dari soal pilihan ininya sampai dengan bagaimana menyusun rubrik penilaian itu. Jadi itu perlu ya, karena mungkin setiap orang memiliki keahlian masing-masing. Dari segi konten mungkin orang yang sains itu lebih paham atau matematika murni lebih memahami kontennya sedetail-detailnya. Kemudian bagaimana misalkan guru pendidikan atau ahli dalam bidang pendidikan matematika itu menguasai secara keseluruhan misalkan. Bagaimana misalkan diajarkan kalau diberikan soal seperti ini apa sesuai dengan silabusnya, bagaimana sesuai dengan misalkan apa kurikulum yang digunakan. Nah, itu kalau misalkan terkait studi apa pendidikan, kadang-kadang kita gini, kita ahli, misalnya kita adalah mahasiswa doktor, itu akan agak gimana menggunakan misalkan ahli yang memiliki level S2 atau S1 atau guru. Padahal itu tidak ada aturan bahwa level pendidikan itu mempengaruhi kepakaran. Tapi bisa jadi misalkan kita menggunakan atau melibatkan ahli yang memang praktisi dalam bidang pendidikan, misalkan pendidikan matematika yang memang sudah padat jadwalnya, padat ininya aktivitasnya dalam bidang pendidikan matematika dan memiliki misalkan rekam jejak sudah 20 tahun menggeluti bidang yang sama. Nah, itu tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada level misal harus dokter dan seterusnya. Namun ya dokter atau level pendidikan itu ya mau apa ya itu bisa mempengaruhi level kepakaran juga. Tapi itu tidak sebagai satu acuan atau patokan. Jadi ahli di sini bukan artinya dari level pendidikan. S2 misalkan mau memvalidasi ke S1, kayak mana ya? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Tapi sepanjang orang itu memang ahli dalam bidang itu. Ya, seperti itu Bapak. Kemudian terkait mengenai konten validitas konstruk. Validitas konstruk Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu ya ini ya hal yang baru yang kita dapatkan. Seperti yang kita ketahui di Makassar, saya juga alumni S1 S2 di Makassar, dan pada umumnya buku acuan yang digunakan oleh kalangan mahasiswa baik S1 S2 maupun ada mungkin S3 juga menggunakan buku panduan dari, mohon maaf saya sebut nama, buku dari ya Ibu Suharsini, Ari Kunto, bukunya Pak Sugiono. Meskipun itu kita sama alma mater, tapi dari segi pandangan terkait validitas itu agak berbeda. Ya, guru kami ahli psikometri ada namanya Prof. Kumaidi telah mengulas mengenai kesalahan persepsi terkait validitas isi yang tadi saya ungkapkan tadi itu antara item dengan total score. Nah, itu sebenarnya yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa kita di S1, S2 bahkan. Nah, dan mungkin ada beberapa S3. Dan itu sebenarnya itu tidak salah, tapi agak keliru. Ya, di sini saya coba meluruskan sedikit. Yang sebenarnya yang dimaksud oleh pakar psikometri itu kalau korelasi itu mengkorelasikan bukan item tapi total score dari item instrumen yang kita kembangkan dengan instrumen lain yang sama dan sudah ajak dan sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Itulah kita menggunakan, misalkan pertama kita menguji coba instrumen kita yang kita kembangkan, kemudian kita tes lagi menggunakan instrumen yang sudah baku. Itulah yang bisa dikorelasikan antara hasilnya. Apakah hasilnya kurang lebih sama? Kalau misalkan korelasinya besar di atas misalkan 0,7, berarti itu valid. Tapi bukan mengkorelasikan butir dengan total score. Di mana kita ini kalau kita logikakan sebagai orang misalkan orang sains atau orang matematik,
Bagaimana mungkin misalkan kita baru mengembangkan sesuatu yang belum valid, kita mau korelasikan itemnya yang belum valid dengan total score item yang belum valid, tentu kevalidannya itu tidak benar seperti itu. Jadi ada sesuatu patokan yang valid, itulah validitas kriteria namanya Bapak Ibu sekalian. Ada kriteria instrumen yang sudah baku, kita korelasikan dengan instrumen kita yang belum diketahui nih bakunya seperti apa, atau sudah validitasnya seperti apa, realitasnya seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana validitas konstruk atau validitas konstruk yang saya gunakan tadi menggunakan EVA dan CFA, itu bisa kita jadwalkan nanti bagaimana kita menggunakan itu dalam pengembangan instrumen. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk konstruk itu kan ada loading factor. Ya, kalau loading factor itu gambarannya seperti sama dengan nilai korelasi total item dengan item total score dengan item yang sebagaimana sering digunakan. Tapi di sini itu lebih komprehensif lagi karena menggunakan analisis statistik yang lebih komprehensif. Jadi dia menggunakan berapa kali berapa kali perlakuan, kemudian berapa kali misalkan apalah istilahnya ini, sehingga diperoleh nanti nilai lambda. Nilai lambda itulah nanti yang kita lihat apakah lambda ini memiliki hubungan yang kuat dengan misalkan laten. Laten ini biasa kita istilahkan dengan indikator atau dimensi. Apakah dia memiliki korelasi atau lambda yang besar dengan indikatornya atau tidak. Jadi kurang lebih sama. Dia itu hampir mirip korelasi. Tapi bukan korelasi yang sama dengan yang biasa kita gunakan. Jadi itu kita bisa menggunakan software Jamovi Bapak Ibu sekalian. Jamovi yang sudah saya ulas tadi di awal pada saat pemaparan, nah itu adalah salah satu software yang gratis dan bisa bisa mengcover beberapa jenis analisis. Ya, jadi bisa melakukan korelasi, regresi, bisa melakukan uji SEM, bisa melakukan CFA dan EVA untuk validitas konstruk, bisa untuk uji analisis butir, sekali satu software untuk semua. Seperti itu. Mungkin demikian Pak Usman, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, saya serahkan ke Pak Musa ini. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Samsir. Bagaimana Pak Usman? Jelas Pak, Dilanjut jelas. movie-nya Pak Nanti Usman ya. Ya, Jamovi. jelas Bolehlah Pak. di ini Pak Hanya butuh dijadwalkan. refleksi diri. Ternyata apa yang sudah dilakukan di S2 kemarin ada kesalahan yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri bahwa kesalahan saya juga itu mengkorelasikan butir dengan skor total. Terima kasih. Baik Pak Usman, insya Allah nanti kita jadwal kembali terkait dengan mungkin praktek ya untuk Ya, analisis praktek. di menggunakan Jamovi itu Pak. software itu ya. Terima kasih Pak Usman. Ini Pak Samsir mungkin kayaknya ada 3 pertanyaan yang ada dalam kolom chat ini. Saya Oke. bacakan satu-satu saja Pak Baik, Samsir Bapak. ya. Mudah-mudahan bisa ditanggapi. Ini dari Bu Dewi Hikmah. Mohon izin bertanya terkait dengan pemilihan skala penilaian dalam penelitian, khususnya dalam penyusunan angket ini Pak. Dalam konteks pengukuran sikap atau persepsi responden, manakah yang lebih direkomendasikan untuk digunakan? Apakah skala Likert dengan jumlah kategori ganjil, misalnya 1-5, kemudian atau skala genap, misalnya 1-4, yang memaksa responden untuk memilih kecenderungan sikap tertentu, Pak. Saya mohon pertimbangan dari sisi efektivitasnya, Pak. Oke. Langsung aja Pak Musa ini ya. Ya, langsung ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Dewi Hikmah. Jadi untuk penyusunan angket ataupun skala, nah ini khusus untuk skala Likert ya. Jadi semula jadi ataukah asalnya memang Likert itu dia ada 5 pilihan. Ya. Namun dalam modifikasinya itu bisa 3, bisa 4, ya bisa 6 mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 6, 7 dan seterusnya itu masuk ke semantik diferensial namanya. Seperti itu. Ya, kalau misalkan kita ingin ya seperti tadi dikatakan skalanya dia adalah genap untuk melihat respon itu cenderung ke satu sikap, apakah dia cenderung positif atau negatif, maka pemilihan genap ini ya bisa dijadikan pilihan. Namun jika kita memberikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih netral itu bisa-bisa saja. Satu hal terkait penyusunan instrumen ini Bapak Ibu sekalian,
kita kalau lihat orang Indonesia secara luas itu kalau diberi angket itu akan cenderung memberikan nilai netral. Kalau misalkan kita memberi angket 1 sampai 5. Ya. Tentunya ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu karena misalkan dia takut kalau misalkan dia diketahui, oh dia kecenderungannya ke sana, maka dia lebih memilih netral. Maka daripada itu, salah satu rekomendasi yang diberikan, ada satu artikel yang saya baca, untuk pemberian angket, itu sebaiknya tidak usah menuliskan nama. Sehingga responden ini memiliki keleluasan dalam memberikan responnya. Jadi tidak tertekan. Diupayakan hal-hal terkait identitas langsung dari responden itu kalau perlu tidak usah dituliskan. NIM-nya, nomor HP-nya, kemudian namanya, itu diupayakan tidak usah ditulis. Mungkin diberi saja inisialnya siapa, tidak usah tulis nama, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin kan itu luas, bebas. Jadi yang penting-penting saja nanti demografinya yang perlu kita olah nanti pada saat pelaporan. Ya bisa jadi misalkan umur boleh, tidak ada masalah, kemudian jenis kelamin tidak ada masalah, kemudian apa ada di situ di demografi yang kita masukkan. Karena sangat ini ya mungkin budaya atau orang-orang timur ini untuk tidak enakan memberikan misalkan nilai yang jelek atau respon negatif terhadap suatu hal. Nah, seperti itu. Jadi monggo saja memberikan 1 sampai 4 untuk memaksa, tapi itu belum tentu menggambarkan. Karena satu hal ya itulah tantangan dari angket itu sendiri Bapak Ibu, adanya bias respon. Itu yang paling susah. Maka dari bias respon itu kadang-kadang kita menggunakan alat statistik untuk meminimalisir atau mengeliminir beberapa responden yang dianggap tidak sesuai. Tapi itu artikel yang saya baca itu menyatakan kalau bisa tidak usah menuliskan hal-hal yang paling dekat dengan identitasnya. Ya kalau perlu yang umum-umum saja dan yang dibutuhkan dalam demografi atau pelaporan. Seperti itu Pak Musaini. Jadi 15, 1 sampai 4, 13 itu tidak ada masalah. Sepanjang responden itu merasa dirinya aman, nyaman dan memberikan respon yang betul-betul sesuai. Itu saja Pak Musaini. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya, khususnya Ibu Dewi. Baik, ini Pak, masih ada 3 ini. Kalau ini yang ketiga ini, apakah ini siapa yang saya sudah tahu namanya ini, tapi terkait dengan validasi ini Pak, apakah boleh melibatkan pembimbing sebagai validator? Kemudian bagaimana jika validatornya guru Pak, kemudian itu dari hasil penilaiannya itu nilainya bagus-bagus saja Pak yang disematkan di lembar validasinya tanpa memasukkan apalagi namanya ini substansi yang ada. Bagaimana dengan hal yang seperti itu Pak? Oke. Baik, terima kasih Bu Siva atas pertanyaannya. Di sini ada 2 pertanyaan kalau saya tangkap. Yang pertama terkait bagaimana melibatkan ahli instrumen, apa boleh melibatkan dosen pembimbing. Oke, boleh tidaknya pembimbing untuk menjadi validator, ini menurut pemahaman saya, koreksi misalkan kalau ada artikel atau ada informasi lain yang diperoleh. Kalau misalkan dosen pembimbing kita ini dalam penyusunan instrumen ini dia terlibat penuh, baik itu menyusun indikator dan seterusnya, itu setidak-tidaknya itu sama saja bahwa dia yang membantu kita atau kita adalah tim dalam penyusunan instrumen itu. Maka itu tidak boleh sebagai validator. Karena kita menilai apa yang kita kerjakan sendiri. Jadi mau besar kecilnya pasti ada bias dalam penilaian itu. Kecuali kalau misalkan dalam penyusunan instrumen kita sebagai mahasiswa secara mandiri, secara mandiri mengerjakan itu dari awal sampai akhir tanpa melibatkan dosen pembimbing. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi ya kalau kita ketahui dosen pembimbing kan besar kecilnya tahu itu semua. Ya, kalau misalkan seperti itu kondisinya tidak ada keterlibatan langsung, kita sendiri sebagai peneliti mengembangkan instrumen itu, monggo-monggo saja bisa jadikan validator. Tapi kalau misalkan pembimbing kita membantu kita menyusun dan seterusnya, itu kalau bisa cari yang lain. Nah, terus bagaimana kalau misalkan guru
hasilnya bagus semua. Guru tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian dilibatkan sebagai validator. Namun kita juga harus memilah-milah validator itu seperti apa. Ya, kalau misalkan validator itu setidak-tidaknya ada berapa faktor Bapak Ibu sekalian dari artikel yang saya baca. Validator itu pertama memang harus rela menyisihkan waktunya. Jadi carilah validator yang tidak terlalu sibuk atau mau disibukkan, meskipun sibuk tapi mau disibukkan. Itu no problem. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu salah memilih, bisa jadi kalau orangnya terlalu sibuk, itu akan memilih misalkan bagus semua, tidak ada komentar. Maka itu bisa itu bisa di-exclude atau dieliminir dari sebagai expert. Makanya kita perlu beberapa validator bukan cadangan, validator yang banyak, sehingga misalkan kalau ada validator yang kayak itu kan artinya sudah ini ya, kalau memberikan 4 semua tidak ada komentar, itu artinya apa ya, tidak ada esensi atau tidak ada kontribusi lah dalam pengembangan instrumen kita. Jadi guru maupun dosen ataupun itu tidak ada masalah. Yang masalah ini pada respondennya. Ya, tentunya ada ya seperti itu, kita harus carilah validator yang betul-betul ahli, kemudian punya waktu dan mau meluangkan waktunya, dan itu biasanya kita bisa ini saling bertanya antar teman sejawat. Kalau misalkan ada Bapak ini kemarin validasinya di mana gitu kan? Bagaimana? Oh ini Bapak ini bagus ini, memberikan ini masukan yang bagus, ada ininya, bisa mengarahkan menjadi instrumen yang lebih baik. Ya monggo bisa digunakan untuk Ibu sebagai referensi seperti itu. Ya, digunakanlah pengalaman dari teman-teman gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Yang pertama validator boleh bisa ya bisa tidak. Kalau dia tidak terlibat langsung boleh. Kemudian untuk validatornya memberi nilai bagus semua, kalau tidak ada masukan, tidak ada catatan, itu bisa di-exclude. Tapi kalau misalkan bagus semua dan memang instrumennya bagus, ada catatannya, semuanya istilahnya rasional, ya monggo-monggo saja. Nah, kemudian teknik mencari validator itu ya, kalau saya dari pengalaman itu menanyakan dulu ke teman-teman. Ya, siapa Bapak ini bagus tidak? Ada tidak masukannya ini? Ini bisa dijadikan referensi seperti itu. Demikian Pak Muzaini, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Oke, baik. Terima kasih Pak Samsir atas pencerahannya. Ini juga banyak ya yang mahasiswa yang bertanya terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Samsir ini bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk Ya. melakukan proses validasi. Baik, ini yang kedua terakhir Pak Samsir terkait dengan instrumen kualitatif ini. Apa yang biasa digunakan sebagai instrumen untuk penelitian kualitatif, kemudian jika ada mungkin begini ya, jadi ada instrumennya, kemudian instrumen tersebut telah dilakukan atau telah treatmentkan, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan ya, atau mungkin berbeda dengan tujuan yang dilakukan oleh si peneliti. Bagaimana yang seperti itu Pak? Apakah dilakukan validasi expert lagi? Oh tidak, ini yang ketiga ini, apakah validasi expert juga diperlukan dalam penelitian kualitatif? Monggo Pak Samsir. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Ratna Dewi. Terima kasih Ibu Ratna. Jadi instrumen apa? Ya, kalau instrumen yang biasa digunakan untuk penelitian kualitatif ya sepanjang sepengetahuan saya, ini karena bukan bidang saya mengaku bahwa saya ini ada orang kuantitatif. Tapi kualitatif ini saya juga tahu beberapa hal. Jadi kalau instrumen kualitatif, misalkan pedoman wawancara, itu perlu juga dilakukan uji validitas expert. Karena semua pada umumnya instrumen itu perlu istilahnya saling bertukar pikiran. Kita mungkin menganggap sudah bagus, tapi pada saat kita berikan ke orang lain atau ahli yang memang sudah bidangnya di pakar kualitatif, itu bisa jadi ada beberapa hal yang memang kita tidak pikirkan dan bisa menjadi masukan yang berharga. Oke, kemudian bagaimana misalkan instrumen ini jika digunakan tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya perlu ada namanya pilot test itu. Pilot test itu atau uji coba kecil, skala kecil. Nah, itu kita bisa mengambil beberapa siswa atau subjek yang mirip dengan subjek penelitian kita. Nah, kita tanya dulu, kita istilahnya apa ya? Kalau di tes itu kita memberikan
instrumen itu untuk melihat apakah mereka memahami petunjuknya, bisa membaca soalnya. Kalau di sini kita coba bisa juga secara langsung. Nah, kita lakukan wawancara gitu. Apakah dia mengerti dengan apa yang kita ucapkan, apakah ini sesuai. Maka dari situ nanti ada feedback. Baik itu sebagai kita peneliti, oh rasa-rasanya ini tidak pas. Rasa-rasanya ini ya masih ada yang belum kegali. Rasa-rasanya tidak sesuai dengan tujuan. Nah, maka itulah feedback dari uji coba pilot pertama itu, pilot test itu, atau validitas di muka itu perlu, sehingga kita ada masukan. Jadi tidak langsung setelah expert langsung ke lapangan. Nah, makanya perlu dulu setidak-tidaknya ada objek penelitian 2-3 orang, atau kalau misalkan tes atau angket itu bisa 5-6. Tapi kalau misalkan wawancara mungkin 2 subjek ya cukup. Sehingga kita bisa membayangkan nanti ada gambaran gimana nanti pada saat kita penelitian. Seperti itu Pak Mas ini, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Iya. Baik Pak Samsir ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan jenis penelitian kualitatif ya, sebisanya mungkin untuk divalidasi pedoman wawancaranya ya. Ya. Baik, ini terakhir Pak Samsir, ini mungkin juga hal yang sering sekali ditanyakan atau didiskusikan oleh para peneliti-peneliti atau mahasiswa tingkat akhir kita, apakah instrumen yang diadopsi dari penelitian yang sebelumnya yang relevan itu, apakah instrumen tersebut itu perlu lagi divalidasi atau tidak, Pak? Ya, Samsir. pertanyaan menarik sekali pertanyaan dari Bu Nur Hikmawati. Jika instrumen digunakan ini diadopsi dari peneliti sebelumnya yang relevan, apakah instrumen harus divalidasi? Oke. Instrumen itu pada umumnya baik itu yang divalidasi, apa yang dikembangkan ataupun diadopsi, itu harus melalui tahap validasi isi. Tidak-tidaknya validitas isi. Karena kenapa? Bisa jadi instrumen yang kita adopsi itu berasal dari misalkan Eropa, ya, yang karakteristik siswanya, karakteristik gurunya, kondisinya ada banyak sekali yang kita tidak bisa kontrol di situ, sehingga perlu melibatkan ahli yang memang sesuai dengan misalkan kondisi kita di Indonesia, ya, baik itu dari segi budaya, dari segi bahasa, karena dari segi bahasa itu saja akan ini. Ya, setidak-tidaknya kalau kita mengadopsi tulisan dari luar, itu bahasanya harus betul-betul sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan dialek kita, dan misalkan umum, mudah dipahami itu. Kemudian dari segi yang lain-lain, itulah yang paling penting divalidasi Bapak Ibu untuk instrumen yang diadopsi. Karena bagaimanapun, ya mungkin dari segi validitas di sana sudah oke, tapi itu masih perlu kita sesuaikan dengan konteks, setidaknya konteks kedaerahan kita atau latar belakang budaya kita serta bahasa yang kita gunakan di lokasi ini. Itu yang paling penting. Ya. Jadi tidak begitu diadopsi langsung digunakan. Ya. Apapun instrumennya, bahkan instrumen seperti untuk pemetaan misalkan untuk pemetaan minat bakat dan seterusnya, istilahnya ini inventory pun, instrumen inventory yang sudah ajak di luar negeri itu kalau diartikan ke Indonesia itu perlu validitas pakar, khususnya pakar bahasa, seperti itu. Itu mungkin Pak Musa ini yang bisa saya jelaskan. Oke, baik, terima kasih Pak Samsir, luar biasa ya atas pencerahan-pencerahan yang diberikan terkait dengan instrumen ini. Mungkin saya buka satu orang lagi, kalau masih ada silahkan Bapak Ibu, masih ada 15 menit. Kalaupun tidak ada, kita akhiri kegiatan kita ini pada siang hari ini. Oh, sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Oke. Pak Samsir mohon izin untuk di stop share screen-nya Pak Samsir. Sebelum kita gimana nih? Sebentar. Gimana? Sebentar Pak. Gimana caranya? Bentar Pak ya. Ya, belum ini. Ya, coba bisa di ini. Tidak nampak juga di screen. Oh ini. Oke, udah. Oh iya, oke. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita di pagi menjelang siang hari ini sudah sama-sama kita
saksikan bersama dan mudah-mudahan ini ada tindak lanjut ke depan. Insya Allah nanti sekiranya eh, kami bisa menindaklanjutinya ini kan masih ada penggunaan software-software untuk menguji ya validitas dan Oke, reliabilitasnya Pak Samsir ya. Mudah-mudahan nanti ya, kita punya waktu untuk bisa sama-sama ya, dipraktikkan di betul, betul. Demovika atau di JSP, Lisrel dan Ya, lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa kita jadwalkan kembali ya, untuk insya Allah. kegiatan kajian akademik kata Pak Direktur. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber hebat kita, pada Dr. Samsir Zainuddin dari Universitas Jambi. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu Ketua Prodi Lingkup Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar telah berkenan hadir di kegiatan ini. Ada Prof. Munira, ada Prof. Bahaking, ada Ibu Fatma dan lain sebagainya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini, Bapak Ibu mendapatkan insight baru terkait dengan apa yang menjadi materi-materi di setiap bulan yang kami lakukan. Insya Allah mudah-mudahan di bulan depan kami masih menyusun agenda acara apa lagi yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sebagai apalagi namanya kajian akademik di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan nanti juga saya akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu Kaprodi apa yang perlu apa yang perlu diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa di prodi masing-masing. Saya pikir itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Samsir. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, izin saya mau mengambil foto di masing-masing tampilan layar ini. Saya mohon untuk Bapak Ibu bisa open videonya supaya kita bisa sama-sama kelihatan. Saya hitung ya Bapak Ibu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga Bapak Ibu, ada 4 slide ini. 1, 2, 3. Terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Link absen untuk sertifikat Bapak Ibu bisa mengisi link absen yang telah kami bagikan di kolom chat. Pukul 13 insya Allah kami sudah tutup, dan yang mengisi link tersebut yang akan mendapatkan sertifikat di kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, kegiatan kita pada siang hari ini kami tutup. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa mendapatkan insight-insight baru pada Bapak Ibu dan teman-teman. Saya akhiri bila kesulitan hak pastabitul herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Samsir, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, mantap ini ya pencerahan. Ya, terima kasih Pak Dokter Samir. Terima kasih kembali Bu. Iya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Bismillah. Mana caranya?
Di sini bawa ke sana saja. Ya, tunggu. Di sini, kan harus diisi dulu. Ini lagi berapa lagi? Ini kan? Iya. Ini kan apa nih? Salah mana? Ini saya bisa kasih ini. Kita tuh kita pas sertifikat langsung online. Recording in progress. Sini masih